harus diikuti karena memang aturan BPJS itu. Nanti kalau kita sakit nggak bisa pemeriksaan 6 bulan ini kok emang soalnya nekon bayar itu duit periksa itu 2 bulan 1 bulan itu bukan uang yang sedikit ya dong. Mana emang yang penting senang duduk wes meskipun mendengarkannya hanya kalau apa-apa yang penting kalau duduk ya gitu ya. Ya kemarin kita sudah membahas tentang trik menurunkan gula dan tensi pasca lebaran. Terus apa jenis sing tak share kemarin menurunkan kolesterol dan asam urat juga. Nah saiki mergo wis bar poso berbodo iki duite oke sing berkurang jauh. Stresnya sama. Lah mudik yo nek oke lho dikira mudik yang enggak mudik enggak tahu rasanya mudik ya. Kalau yang mudik apalagi yang kemarin amponya biayanya. Nah sekarang stres sensitif manajemen stres bagi penderita DM sekaligus bagi penderita hipertensi karena ya sama saja ya. Karena ternyata gula itu bisa naik, tensi itu bisa naik apabila kita ada stressing ya Pak ya. Kalau nek nesu tensinya pasti naik kok ya toh. Dan jangan dikira kalau kita itu banyak emosi gulanya juga bisa naik karena pada saat kita emosi hormon kortisol kita itu naik dan itu akan memicu pelepasan hormon glukagon yang fungsinya adalah memecah gula sehingga gula kita semakin banyak di dalam darah kita. Maka kita perlu memanajemen. Ayo siapa yang hobi marah? Kayak saya ini yang marah ya. Pasien saya kalau buasnya aku hari ini di Senin aku nggak nyeneni itu marah-marah saya. Daripada nanti tiba-tiba masuk ICU, cuci darah. Saya tuh ada yang sakit masuk ICU dikiranya tidak lemes. Lemes saya dengarnya itu panjenengan semua udah kayak keluarga saya. Ada kabar innalillahi gitu. Saya pasti cari tahu kira-kira kenapa gitu loh. Sehingga nanti saya atur panjenengan. Ini taktik dulu ya. Jadi seperti yang kemarin saudara kita yang tidak ada Pak Darno itu ternyata saya memang pada saat hari raya tidak datang bukan apa-apa karena setelahnya kan bisa ngobrol kenapanya. Ternyata beliau itu pagi hari habis subuhan kemudian ngaji tiba-tiba langsung ngorok gitu kan. Nah ternyata terus nggak bisa bangun dan lain-lain masuk ICU darahnya. Lah, usut saya besoknya ke sana sama tangannya, ternyata beliau itu berobatnya dapat obat pengencer darah. Padahal beliau kan sudah dapat obat pengencer darah dari rumah sakit. Maka saya langsung share ke penjelasan semua. Kalau saya libur dan tidak kemarin itu libur 1 hari saya tidak datang ke sini tapi ke tempat yang lain. Nah kebetulan sudah dapat obat pengencer darah dari rumah sakit gitu Pak dokter yang lain. Beliau kan nggak bawa obatnya dan nggak hafal obatnya dan nggak bawa buku obat. Tolong kalau obat dimanapun bawa buku obatnya. Tujuannya agar dokter tidak tahu bahwa dapat obat A biar tidak bohong. Kalau pengencer darah jenengan lupa minum, dianggap sudah minum dan tidak boleh lebih dari sekian hari. Gitu. Kenapa? Karena pada saat pengencer darah itu minum, kita ketusuk jarum aja nggak berhenti itu darahnya. Apalagi kedua belah. Oh itu mancur-mancur. Meskipun kenapa Pak? Obatnya apa? Pengencer darah itu namanya aspilet. Kalau di tempat panjenengan aspilet, tapi kadang-kadang diganti Bodreksi atau CPD sama Bodreksi. Gimana Bodreksi itu nggak ada sepele, Bodreksi itu nah, kalau udah bulan kita misalkan jatuh apalagi dengan tekanan darah dia nggak mati
ketahuan sekarang. Terus saya matur, tolong kalau berobat bagian di bawah agar dokter yang berobat paham bahwa pasien ini sudah minum ABC, tidak akan ada penyakit sehingga tidak. Oke, terus yang berikutnya ini karena memang pada saat beliau itu sudah lama jalannya tinggi, tapi saya minta untuk tidak boleh tersok kemarin karena sudah tidak enak kreatinin itu kalau 5 dan lumayan dan 4 pada saat itu obat kalau naik jadi bukan karena obatnya karena secara dahaga yang saya kan mencerewet ya apa ya nggak boleh pada orang yang naik jalannya mungkin ternyata beberapa hari dia cuma itu yang saya apa saya cerewet gitu deh jadi minta tolong kalau sudah kreatinin misalkan kreatinin 2 itu pasti sudah saya ya kreatinin 2 itu saya udah kita nanti kita perhatikan di kreatinin ya kreatinin itu akan naik dengan tekanan yang tinggi terus nggak turun atau gula terus yang tidak turun itu jadi kreatinin bisa naik kalau tensi kita tidak turun atau gula darah kita tidak turun itu kreatinin pasti akan naik. Dan kreatinin gula darah yang tinggi terus dan tensi yang tinggi terus bisa disebabkan karena manajemen manajemen apa jenenge stres yang belum mana dek ya, kita bahas gini sampai sini dulu mau bertanya dulu kan ya ya kemarin kita sudah dibahas ya pasal dengan tapi nanti nggak apa-apa nanti kita keep dulu nanti saya dijelaskan apa yang kira-kira bisa memperhatikan langsung tak bahas lah suwe nih nanti tidak lari jadi sebetulnya orang kok sih membahas ini tapi nggak apa-apa untuk kebaikan semua jadi kreatinin itu paling sering 80% tidak ada keluhan paling sering adalah mudah capek banget dan badan lelah rasanya kayak kalau asam urat tinggi dulu jadi linu, aduh kayak nyangkrem gitu tapi kadang-kadang dia hilang nah terus ada gatel di area-area biasanya di ujung kaki kita itu gatel yang nggak sembuh-sembuh itu hanya itu dan kadang-kadang kan sering wah aku mah kesel banget rapopo berobat nggak sempat capek ya maka orang-orang prolanis karena punya efek kesana di selain kita minum obat yang cukup banyak dan lama maka kreatinin itu dicek selalu dalam jangka waktu 1 tahun 2 kali kita di bulan April dan bulan Oktober jadi itulah kemunduran bayar pokoknya jangan istilahnya AB dengan kesehatan kita sendiri jangan beralasan sibuk bu, jago bu, nggak ada yang nganter bu, nggak usah begitu kalau kita keluarin uang tadi saya sebutkan kalau keluarin uang segitu banyaknya 1 juta bisa paling dengan 700.000 ya udah eman 1,5 juta kok ada apa namanya ada sarananya dari BPJS gratis ngapain kesini juga nggak capek duduk tuh capeknya mau senam doang senam juga bosannya ya paling ketemu buase itu tok wes hilangkan rasa itu pokoknya yang penting aku dapat ceknya seperti apa gitu deh nah, kembali lagi dengan adanya balik lagi belum ya Pak jadi itu keluhannya kadang itu ada profesor ahli ginjal aja tidak tertolongnya karena kreatinnya tinggi cuci darah kok artinya apa? Artinya memang susah untuk melihat apakah kreatinin saya yang tinggi atau tidak hanya dengan keluhan badan maka harus dicek tadi kita punya waktu 6 bulan untuk ngecek sebetulnya ginjal kita itu fungsinya itu sangat banyak bagus dan kalaupun ada kerusakan setengah 50% satu ginjal pasti aman
oh ginjal kita itu masih kreatinnya masih bagus. Kreatinin itu akan turun apabila fungsi ginjal kita itu hanya tinggal 5-10% doang. Buat ginjal. Artinya apa? Kita bisa orang itu rata banget bahwa ginjal kita karena fungsinya sangat banyak dan bagus dan penting. Tidak perlu tidak bisa sakit. Nah, terus yang salah siapa? Ya yang salah kita. Kenapa? Karena belum mengerti cara menjaganya. Caranya menjaganya apa? Janjiannya sih paling gampang itu cuma air putih saja. Air putih itu pembersih segala hal. Maka saya selalu bilang obat dari kita itu sebetulnya ada 1 air putih, 2 oksigen dulu, 1 oksigen, 2 air putih. Air bening ya, bukan air susu ya, air bening atau air putih. Yang ketiga adalah sinar matahari. Kemudian air putih dikurangi susu Pak, saya suka air putih. Abdul Said monggo gitu, oke. Jadi inti 3 itu penting banget. 1 oksigen pernafasan, yang kedua air, yang ketiga sinar matahari itu sangat penting, oke. Sekali lagi itu ya Pak. Jadi memang susah. Maka kita wajib melakukan pemeriksaan kreatin 6 bulan sekali. Yang ada di sini jangan di skip pemeriksaan 6 bulan. Jangan di skip kalau tidak di skip dari virus kerjakan gitu ya. Pokoknya jangan saya itu punya saya nggak bisa datang dulu hari repot gitu. Saya nggak bisa datang harus jatuh. Saya nggak bisa datang nggak ada yang antar. Naik kalau kamu loh demo kita nggak jadi kayak sekarang nggak ada. Kalau dulu kan ada yang nggak bisa bisa boleh online nggak bisa boleh oke. Ya, manajemen stres. Kenapa? Karena kondisi emosional berpengaruh langsung terhadap gula darah dan tekanan darah. Yang tadi saya bilang, kalau tekanan darah, kalau gula darah tadi ya, kalau kita marah, kemudian hormon kortisol berpengaruh juga ke hormon hormon yang pemecah gula. Kemudian kalau tensi itu langsung malahan kita marah, ya sudah jantung kan akan berdegup dengan kencang banget. Pada saat kita marah pasti deg-degan jantungnya kayak bara-bara gitu, deg-degan, jantungnya kerja keras sehingga tekanan darahnya naik, tensinya akan naik. Maka apa triknya kalau kita marah? Triknya adalah pada saat kita berdiri nanti marah duduk, kemudian usap kita dengan air laut. Maka kalau di Islam disuruh wudu. Sebetulnya dengan mengusap air itu akan menurunkan efek dari dingin, itu akan menurunkan emosi kita. Maka di Islam dikatakan wudulah pada saat kita emosi atau duduk berbaring Pak. Itu nanti akan menurunkan keinginan kita untuk marah itu. Terus mengapa stres berbahaya bagi penderita DM? Kenaikan gula ya, saat stres cukup melepaskan hormon kortisol yang memicu pelepasan glikogen yang mungkin ya. Jadi pada saat kita marah maka badan kita melepaskan hormon kortisol atau adrenalin yang memicu pelepasan gula yang ada di liver kita. Pertama kali di liver kita, nanti juga otot kita. Nah, kemudian resistensi insulin, stres yang terus-terusan dapat membuat sel tubuh kurang sensitif terhadap insulin sehingga gula sulit masuk sel. Nah ini dia yang gulanya tidak turun-turun pas pada ojo-ojo marah. Ya, jadi kalau kita resistensi insulin, jadi pada saat kita itu memang sering marah-marah, maka akan terjadi resistensi insulin. Apa artinya? Sehingga pada saat ada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, harusnya masuk yang mengandung insulin itu langsung mendeteksi ada makanan masuk, insulin
oh ada kerjaan aku, ada makanan yang masuk, sehingga insulin akan dikeluarkan oleh tubuh. Tujuannya untuk mengabsorpsi atau memasukkan gula yang ada di dalam sel. Ya, pada saat kita sering marah karena kortisolnya tinggi terjadi resisten. Insulinnya itu ngambek, nggak ngapa-ngapain. Meskipun makanan kita gula darah, gulanya kita masukkan ke badan kita banyak, insulinnya sensitif dia, nggak peka. Wah, emang buat pikirin, kamu masuk tak banyak, buat cuek aja. Gitu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya gula di dalam darah kita menumpuk, sehingga gula darah kalau dicek yobur. Artinya apa? Artinya ya benar, kita jangan sering marah-marah. Ya aku sering marah, marahnya bukan marah ya sebenarnya. Itu bapak ibu, anu gitu. Sama dengan anak suami saya, ya kan jangan terlalu banyak kata ini ya gitu sama. Kenapa? Saya khawatir, takut kalau orang yang saya sayangi semua itu sakit. Itu namanya. Jadi benar toh, ibu-ibu cerewet itu sebetulnya bukan kata benci sama suami toh, karena takut suami kita itu sakit. Benar nggak Bu? Benar. Kamu cerewet bukan apa-apa, karena takut kalau suami kita itu sakit. Sedih aja, sedih. Kalau kita nggak akan doyan makan kok. Oh, yuk bapak-bapak, pikirkan itu. Kerepotin aja. Enggak juga, Pak. Iya, jadi benar kita itu khawatir banget kalau keluarga kita sakit, kalau sakit ya yang susah. Kita tuh susah banget kalau ibu-ibu terutama yang orang iso kerja, itu ragu yang makan, nggak akan bisa tidur, tambah tinggi ya. Oke, terus pada saat kita stressing ya, pengabaian perawatan diri, stres seringkali membuat penderita lupa minum obat. Kalau stres itu, aku rasa minum obat malah menurut rasa minum obat gue, kalau aku minum obat yang ono yang ini yo, orang yang mari-mari yo. Kalau gula kan memang tidak ada kalimat sembuh, tapi terkendali tensi dan gula. Kenapa pemerintah itu membuat prolaris? Karena memang paham bahwa penyakit gula dan penyakit tekanan darah itu tidak sembuh tapi terkontrol. Kenapa kok terkontrol? Karena kita lupa minum obat atau kita istilahnya makan makanan yang dilarang, ya nanti bisa naik lagi baik tensinya maupun tekanan darahnya gitu ya. Nah, bagaimana manajemen stres secara fisik? Ya, tadi yang pertama tadi kalau secara pelaksanaannya, kalau benar-benar baru marah, raup cuci muka atau kalau Islam gula, kemudian duduk atau tiduran. Pokoknya tiduran. Kalau saya habis wudhu, saya langsung masuk kamar, tak tutup, istirahat. Amati, oke. Kemudian latihan pernafasan, melakukan teknik nafas. Caranya bagaimana? Lewat ini Pak. Sini bisa. Ya, jadi nanti pemeriksaannya di UGD, kemudian yang sana apotek itu nanti pendaftarannya di apotek. Nah, caranya bagaimana? Tarik nafas dalam, keluarkan lewat mulut pelan-pelan seperti meniup lilin, tapi lilinnya tidak mati. Angel loh. Itu ulangi berkali-kali, itu akan mengurangkan emosi kita. Tarik nafas dalam, keluarkan lewat mulut pelan-pelan seperti lilin, tapi lilinnya tidak wangil. Nah itu nanti pelan-pelan akan lurus sendiri, emosi kita akan berkurang sendiri, bahkan nanti akan hilang ya. Kemudian olahraga rutin, aktivitas ringan seperti jalan kaki membantu menurunkan hormon stres dan meningkatkan efektivitas insulin. Jadi benar yang senam senam yang 335 ya, jalan 335 itu benar-benar penting untuk selain
selain untuk menurunkan tensi, mengurangkan gula, juga untuk menjaga stres kita biar tidak gampang, tidak mudah. Siapa yang sudah mengerjakan Bu Budiati itu sudah setiap hari, okay? Nah, yang terakhir adalah istirahat yang cukup, istirahat cukup dan berkualitas. Tidur yang berkualitas sangat penting untuk menjaga keseimbangan hormon kita. Bagaimana tidur yang berkualitas? Tidur 4 jam, tapi tidak bangun-bangun tiap jam. Deep sleep namanya. Pada saat kita mimpi, tapi mimpinya bukan lari, mimpinya bukan itu akan enak. Ya, jadi tidur 6-8 jam tapi tidak bangun-bangun. Kadang-kadang ada orang tidur tapi aktivitas tonggone wek krungu. Iya apa ya? Ada loh ya. Jadi maksudnya aktivitas tonggone kan suami kan tonggo tidur itu aja denger gitu loh. Suami bangun ya denger, suami ke kamar mandi ya denger, itu artinya kan tidak tidur dengan sempurna. Nah, itu tidak bisa untuk menetralisir hormon stres kita dan tidak bisa menata insulin kita. Maka kita sebetulnya dan tidurnya 6-8 jam itu tidak dibagi 3 jam malam, 3 jam siang itu enggak, atau 4 jam malam, 2 jam siang itu enggak. Ya malam itu. Kalau panjenengan sudah sempurna, ya jam misalnya jam 10, 11, 04 ya. 4 jam dan cukup. Neng saya pribadi itu belum bisa melakukan karena tugas, sehingga saya itu paling cepat jam 11 itu paling cepat. Jam 4 sudah biasa itu kurang. Tapi kalau pada saat saya libur hari Sabtu atau hari Minggu saya bisa gitu. Jadi kalau Sabtu pasien tuh kadang-kadang bisa sampai jam 8, biasanya saya jam 8 tuh baru setengah 9 baru selesai macam-macam, jam 9 baru mandi loh, setengah 10 baru selesai mandi, ngerjain yang lain-lain sampai jam setengah 11 persiapan dan berarti tiap hari. Nah, Bu, berarti rasanya nggak sehat, jangan ditipu. Tapi karena tugas mau gimana, jadi saya mengambilnya pada saat libur. Makanya libur itu saya bahagia. Libur bahagia sekali. Karena saya bisa tidur lama dan seperti ini, tidur yang berkualitas. Ya, usahakan teknik manajemen stres secara psikologi grounding. Apa itu grounding? Ini teknik fokus pada saat ini untuk mengalihkan pikiran dari kecemasan akan masa depan atau penyelesaian masa lalu. Artinya ini latihan porah. Porah ya wadah. GP emang gua pikirin. Losdol yo. Apa namanya? Wes seumur kita itu sudah los aja. Nggak usah terlalu banyak pikiran yang aneh-aneh. Yang kita fokuskan yang ada di depan kita saja. Yang kemarin selera. Bu, nek kemarin yo iso lewat, utang kok lewat. Yo lah ini itu ya beda ya. Kita nggak bisa lewat, tapi kan tidak usah terlalu memikirkannya dengan terus, nah, mengalihkan pikiran dari kecemasan akan masa depan atau penyesalan masa lalu. Oh, bisa aku dunia itu si A, saya gitu ya, nggak perlu yang seperti itu. Masa depan, wis di depan kita aja yang kita pikirkan. Kalau seusia kita, masa depan yang bagaimana yang mau kita pikirkan lagi? Anak-anak misalkan, cucu-cucu misalkan, cucu sudah ada ibu bapaknya, anak-anak mereka pasti sudah punya calon contohnya di sini, ya kita arahkan, jadi tidak terlalu berat Pak Sigit. Los ya, anakku lulus ya berdoa. Pokoknya dibikin agak santai lah, biar tensinya turun, hormon kortisolnya turun, tensinya turun, gulanya lebih baik. Bu, aku ya hanya begini itu begini terus ya sudah diikuti aja. Yang penting kalau capek jangan lupa kalau capek istirahat. Sesuk aku kesel banget yo, dipaksa daripada ambruk sesuk iso kerja, lebih bagus leretlah hari ini untuk kerja besok. Bos, nggih monggo. Ya. Apa nomor ikut ke sini?
Oke, visualisasi positif, membayangkan tempat atau situasi yang tenang untuk merilekskan pikiran. Susahnya kok membayangkan gitu ya. Membayangkan situasi yang tenang. Apakah pernah membayangkan situasi tenang? Saya pribadi sering Bu membayangkan. Sri Lestari, Palo, SP7, RW 3. Apa? Hobi saya itu membayangkan pada saat sholat zikir itu di Hijir Ismail. Wes enak banget kalau bayangkan itu. Dan itu obat buat saya. Ini ya gambaran aja ya. Kalau saya seperti itu. Sholat di Hijir Ismail nggak ada yang gangguin. Ya itu paling susah. Kita harus menerima bahwa memang punya sakit gula dan tensi. Karena sudah memang sudah dipati sudah ya Allah seperti dulu saya terima semuanya, tapi mohon mudahkan, ringankan dan kesehatan, jangan naikkan gula saya, jangan naikkan tekanan darah saya, normalkan kreatinin saya, normalkan EGFR saya, pokoknya doanya ini menurut apa kok iya, apa tuh kita itu untuk perso minta pikirkan, tapi akan lebih tepat memberikan hasilnya pada saat kita coba. Kita itu harus menuju satu titik tujuan kita. Kalau enggak, ngapain kau orang jalur kok? Yang penting panjenengan misalkan datang ke misalkan ke kantor, kemudian ke kepala ruangan rapat. Diumpet kan juga meskipun dia tahu bahwa ini mau ini, tapi diumpet juga dikasih, ya kan? Tapi kalau kita ngomong, jadi tahu apa yang kita inginkan. Jadi kalau berdoa itu tujukan doanya itu apa, dan cari waktu doa itu agar dicapai, agar dikabulkan, agar tercapai. Kapan? Jadi pasti punya waktu-waktu yang mustajab. Terutama kalau bisa terutama waktu pada saat malaikat itu pergantian Sip malam Pak. Benar nih, karena pada saat pergantian shift itu mereka laporan ngapain lagi, lo lagi berdoa, berdoa nih kiki belum sampai mesti ngomong benar tuh pergantian, ada pergantian shift, silahkan gitu ya. Tenang ini, mencatat pikiran, menuliskan perasaan atau itu dalam jurnal untuk mengelola pola masalah. Nah ini penting. Saya ada 3 atau 4 pasien masih muda, stres, dia ada kecemasan, stresnya tingkat tinggi, sudah masuk ke NSC, sampai kadang-kadang linglung. Nah saya selalu bilang, dia itu kalau mau kerja itu baru bangun tidur, dia ingat mau kerja, itu sudah udah nggak Pak Tamijo. Saya bilang tuliskan di buku nanti pas datang bawa ke sini apa yang kamu takutkan pada saat bangun tidur, pada saat di kantor, pada saat perjalanan, tuliskan apa itu, nanti kita cari cara bagaimana. Nah, ada lagi yang setiap pakai seragam, dia sudah stres, pakai seragam itu, seragam pabrik, dia sudah stres. Banyak sekarang anak-anak muda seperti itu. Saya bilang pertama kali tidak usah nonton sosmed yang memberikan gambaran orang-orang bahagia dengan tidak ngapa-ngapain, karena pasti anak-anak muda itu kok pikirannya ngomong-ngomong kok bisa ini, aku sudah menjadi beban ternyata bagi orang-orang tertentu. Ya, iya, betul. Apa namanya? Toksik. Hal-hal toksik itu dihilangkan, dikurangi. Sama pertemanan pun yang toksik punya tonggo lagi. Nek toksik, yowes pura-pura nggak kenal aja, pura-pura. Ketemu ya, monggo silakan. Tapi jangan dekat, karena akan merubah kita, membuat stres kita tinggi, gula rambut tensi rambut enggak ngomong itu, paham ya? Jadi nggak perlu, nah ketemu setiap saat itu tadi saya hello, monggo, iya ya, jangan terlalu dekat. Pokoknya hal-hal yang bertoksik buat kita sakit nggak usah dijaga, gitu oke. Nah,
Langkah pengelolaan mandiri, identifikasi pemicu. Ya tadi, kenali situasi atau orang yang sering stres tadi. Nah, yang susah itu apabila pekerjaan yang membuat stres. Kan susah nih. Ada beberapa yang memang harus resign karena stresinya tinggi. Mencari tempat yang lebih dan tadi nggak semuanya yo. Semua ya wes nggak apa-apa. Tinggal seperti spesial ya. Jadi tadi yang sudah saya bilang, kalau yang membuat stres itu orang tetangga misalkan, dia sudah bisa hindari. Yang susah itu apabila yang membuat stres itu adalah pekerjaan. Nah, ikuti dulu pekerjaannya, cari tahu pekerjaan yang tidak membuat stres, baru kemudian kita riset dan pindah ke pekerjaan itu. Ada beberapa pasien saya yang seperti itu dan berhasil. Kenapa? Lah karena di tempat pekerjaan itu banyak beberapa temannya itu toksik, jadi nggak bisa dilanjutkan. Itu membuat itu kalau di pekerjaan. Tapi kalau kandungnya ya itu tadi nyari circle yang menyenangkan. Bu, circle menyenangkan ini nek anu bu, ngrungokke edukasi bahasa ini setuju. Sing ora menyenangkan ini nek ngrungokke edukasinya bahasa nanti sing tak paksa tetap datang. Enggak ya kalau memang enggak ya sudah kita mencoba. Pak Prakerti, karena dengan waktu buat prioritas harian agar tidak merasa kewalahan dengan tuntutan perawatan BF dan pekerjaan. Saya itu kalau ibu banyak yang gula, banyak yang sakit gula yang dirujuk rumah sakit kita sedino dari pagi sampai sore. Ambil obatnya sampai habis mati. Bu, misalkan itu diganti terus tidak dirusuk gimana? Ya bisa namanya PRB kan. PRB itu obatnya sama persis di rumah sakit, tapi tidak perlu nunggu di rumah sakit, tidak perlu bawa rumah sakit. Itu di itu bisa. Tapi kan sebagian orang ada yang seneng ojo di PRB tuh bu, aku tuh yakin orang sakit ketemu dokter spesialis, lah padahal ketemu spesialis oke bu, oke bu, kadang-kadang diperiksa orang, sugesti, ya sugestinya pas ketemu dokter spesialis sudah aman, padahal bisa semua obatnya bodoh. Ketemu, gak diperiksa, obatnya bodoh meneh. Rong tahun ada yang 5 tahun di rumah saya buat sama di PRB orang kerja. Bu, lagi masih 5 tahun loh bu. Di PRB akhirnya di PRB karena ada ketahuan dari itu ya. Jadi kalau obatnya sama sudah lama seperti itu ya sudah PRB aja. Dengan daripada kita rumah sakit ya. Hubungan sosial bergabung dengan komunitas penderita diabetes dan tensi. Nah itu tadi ya kita makanya kita diadakan kumpulan pluralis itu untuk bergabung dengan komunitas yang sama baik penyakit BM maupun hipertensi. Tujuannya seperti biasanya dulu ada sharing ngobrol misalnya oh ya Pak Pra bukti sudah pulang beliau tak ada kata kita ada yang bisa beliau yang triglyceridnya pernah 1.500 turun menjadi 1.000 turun jadi 750 turun jadi 500 turun jadi 240 naik lagi jadi 400 second turun lagi ini 100 second. Nah harus tanya ini triknya bagaimana. Mana nanti Pak Prabu kita tanya nih mumpung ada. Jadi nanti kita tolong jangan sampai pulang dulu ya. Iya, cekal. Cekal saya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah konsultasi ahli. Jika stres terasa berat, jangan ragu mencari bantuan profesional. Silahkan kalau memang yang stresnya tinggi, jadinya ngendikan saja. Nanti akan saya rujuk ke psikiater. Ya. Tapi ya Pak cuma sih Pak psikiater nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Saya tunggu tanya Pak Prabukti untuk sharing. Itu sudah suruh pegang Pak sana tak suruh pegang Pak Prabukti. Pak Prabukti sudah dek, kita biar tahu apa triknya beliau karena memang beliau kan bertugasnya isep-isep roti.
Kicing-kicing roti itu trigliseridnya memang sangat tinggi. Semua karbohidrat atau makanan manis itu akan meningkatkan trigliserid. Jadi roti-rotian, sisa roti lebaran, mana ya? Terus ada yang bilang loro, orang-orang tak lagi trigliseridnya tunjukannya roti lah ya, itu dia. Terus lagi sirup-sirup kok sirup aja oke yo emang gawe ini lah yo trigliserid selain gula trigliseridnya tinggi, apalagi semua kalori tinggi akan masuk menjadi trigliserid gitu ya Pak Prabekti. Nah ini saya minta jenengan triknya piye kok ini tiba-tiba wis 150 kilo dari segitu banyaknya, benar ya? Nah yuk silakan. Nah ini penting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di Kayak ini pelaku soalnya nih. pelaku. Insya Allah hari Selasa kemarin saya kan kerja di rumah sakit, kakinya itu cek darah, gula darah sama trigliserid. Waktu kemarin sebelumnya itu saya di dalam dokter, saya kan sempat 500 dan dirujuk lagi. Tapi waktu kemarin itu tes itu hasil saya gulanya 111, trigliseridnya 150 dari 500. Alhamdulillahnya memang ada obat dari dokter, itu obat yang saya konsumsi rutin setiap malam, Fenovibra. Kemudian yang paling tertolong itu adalah karena di bulan Ramadan makanya terkontrol. Jadi menurut saya memang tinggi itu makan saya tuh rotot gropong, satu bongso sate yo. Karena menurut saya karena tugas saya kadang tamu-tamu saya yang dari luar kota, dari Jakarta itu kalau sudah ke Solo itu ya pengennya kulineran toh. Sate kambing itu tidak pernah lewat non-sewi. Kadang sate kambing ternyata beli durian, beli ini, tapi ya saya non-sewi, saya hanya nganter. Wah, tak kira itu masa. Dua rakyat terlalu juga. Jadi kemudian yang paling sangat ini terus terang, kalau masa istilahnya saya paling ojo bongso santen, ojo bongso saya bosannya kletok-kletok kayak sambal goreng, kayak koyor, macam-macam itu wah luar biasa. Sudah dihapus. Ya bos dari daftar. Dihapus tapi masih lama-lama. Masih kawin-kawin ya. Masih enak. Tapi prinsipnya selama Sewu makanan halal ya saya makan, hanya seperti yang dari buku pertama menghentikan semuanya terkontrol. Mau ngicipi ya ngicipi ini, ngicipi ya maka saya tentang itu yang menurut Sewu akhirnya dulu sudah turun dari 600 jadi 200, naik lagi 500, dirujuk lagi ke rumah sakit, padahal saya sudah di PRP. Nah yang sekarang ini saya di PRP lagi, cuma dapat obatnya hanya 1 minggu. Berarti nanti Pak Ismaya Suwono. Moyo. Iya. terima kasih. Ditinggal sih wae kuwi Jadi begitu Bapak Ibu. Matur nuwun Pak Prabekti, semoga selalu normal hasilnya nggih. Jadi begitu Bapak Ibu, memang yang paling urgent adalah asupan kita sendiri ya, makanan kita sendiri. Kalau kita bisa menjaga ya pasti akan terus. Olahan jenengan saya pun di kantor loh Pak. Di kantor itu senengannya itu apa sih makanannya? Kalau ada tamu dari luar, apalagi luar negeri, tamu dari luar negeri, itu menunya itu pasti sate yang bakar sama sate tongseng, nengkleng, terus nanti ya ada, ya kalau boleh enggak, seringnya ini di kantor itu ditambah lagi nanti habis itu besoknya pestanya pesta durian itu udah pasti. Arep rame piye, paling kalau mati ya sak sunduk dong itu aja. Kalau apa namanya durian biasa nyamplung, paling banter rong nyamplung. Ya, tapi kan namanya kan enggak. Siji kurang Kurang marem kan. Kurang mundur, kurang marem. Paruh paling sudah. Alhamdulillah saya masih 113. Tapi itu kolesterol saya juga itu naik.
232. Ah, wis diobati meneh wis saiki ya ono ngarep ya aku tetep. Terima kasih, monggo silahkan dibagi saya. Itu oke. Jadi ternyata memang benar dari asupan yang saya Bapak jadi mau keluar. Mohon maaf Bu. Jadi gitu, ya tetap panjenengan menjaga ya. Lagi ada yang bertanya? Bukan di luar pemeriksaan di sini. Suparni belum izin. Di Wati kan kadang-kadang ada pemeriksaan laborat, dan yang sekarang ini kan di Wati sudah ada yang baru ya, yang bisa record itu loh Bu. Itu boleh saya share ke Mbak ini supaya data saya masuk sana gitu. Lebih bagus kalau panjenengan dapat itu langsung dikirim ke Mbak perawat itu biar dimasukkan ke ya bisa masuk ke catatan medis jadi nanti mau tahu perkembangannya Ya, dan pengalaman mengurangi nasi itu pengaruhnya banyak. oh iya Pak dari dulu ayo ngobrol Saya juga mencoba untuk mengurangi nasi. Jadi di rumah kemarin itu loh paling bisa pedus apa. Ini rasanya nanti buat saya juga bisa. Saya sudah semua sudah saya screen, saya sudah siapin. Saya mau tadi kan saya buat mau izin boleh enggak, kalau boleh saya juga tak catat Bu. Jadi saya lihat mulai dari bulan kapan ke sekarang turun, mulai dari triglyceridnya kayak gimana, gulanya gimana, dan memang disiplin itu rasanya memang penting, tapi memang udah diangel. Jadi pengaruh, kalau saya bilang nasi itu pengaruh banget. Kalau misalkan saya nyoba ada sedikit eman-eman segone ora itu dimakan, itu besok tuh pasti akan beda rasanya. Gini, lebih baik ya kita buase ngendiko. Kalau kita sudah bilang tidak rasanya pengaruhnya gede banget. Gulanya tuh saya rasakan sendiri, nanti angkanya saya bisa share ke sana. Jadi mungkin buase besok saya untuk pedun yo. dulu susah banget turunnya Iya, sudah lumayan. Terima kasih. Cereweti terus. terima kasih Pak Sigit ya memang kan saya sudah bikin TikTok itu kan makanan yang tinggi gula dan yang ada tinggi, sedang dan rendah. Itu kan di TikTok saya ada. Panjenengan bisa pilih itu. Saya sekarang itu sudah sering nasinya nasi porang Pak. Nah itu benar-benar di badan enak luar biasa. Tapi kalau saya nanti makan nasi putih, ya beda lagi. Jadi boleh diganti, boleh. Jadi nasi putihnya diganti kentang, pisang godong. Tapi pas makan pisang godong cuma kentang. Jadi salah satu, wah kurang makan nasi, tapi baru makan pisang godong, kalau kentang dimakan lagi sama saja. Jadi hanya salah satu, kentang, pisang godong, nasi merah, nasi porang, kemudian itu salah satu aja, nggak boleh dua-duanya. Itu nggih, saya kira cukup waktunya. Dan ini kita memang karena kesulitan snack, ya saya seadanya. Nanti tidak boleh nggak? Gitu nggih, nasi dan ya itu kan hidangan, ada sayurnya. Sebetulnya kalau kita kebetulan makan kolesterol, ikuti sayuran. Karena dia akan mengikat kolesterol dikeluarkan lewat feses nenek. Itu saya kira cukup. Terima kasih waktunya, semoga bermanfaat dan semoga kita sehat semua, hasil yang lebih baik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sehat, sehat. Jaya, jaya, jaya. Nah, ini baru kompak ya. Alhamdulillah, banyak sekali ya. Yang rawat banyak sekali hari ini ya. Oke, sebelum senang kita berdoa dulu supaya dilancarkan, dimudahkan melalui dokter Afi Karmiati ya. Yuk berdoa, silakan. Selesai. Ya, jantung sehat, diam terus, siapa takut, berkah, CKO. Apa itu
DKO diet kontrol olahraga.